Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bastian Jumilton Linggo, NIM 110033. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Di sini kita akan membuat insert data untuk pasien ya, untuk pasien yang baru. Berarti kita akan buat formnya, tapi di sini kita sudah buat formnya. Kita sudah buat formnya, berarti sekarang kita buat untuk insert data, di mana saat kita klik simpan, maka data yang kita isi di bagian form ini akan tersimpan di database kita, di data pasien yang baru. Berarti kita cek dulu di bagian sini di database untuk pasien. Ini ada ID pasien, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, dan password. Berarti kita kita buat untuk pendaftaran baru. Pendaftaran baru untuk pasien berarti ada di dalam folder pasien di bagian kontrol untuk insert pendaftaran baru. Nah, di sini kita buatnya insert pendaftaran baru.php. Kita buatnya di sini. Untuk insert data untuk halaman sendiri, ini di halaman sendiri insert data untuk pendaftaran baru, kita ambil scriptnya di sini. Scriptnya sudah saya sediakannya. Insert data halaman sendiri yang ini. Kita langsung saja salin semuanya. Salin. Kita masukkan di ini. Di sini script ini. Oke, sekarang uh, hubungkan dengan konektor ya. Kita lihat dulu konektor kita itu ada di mana. Ini konektor kita itu ada di bagian assets ya, kayak kalau nggak salah. Kayak di konektor. Berarti dia keluar dari kontrol. Dia keluar dari kontrol. Setelah keluar dari kontrol, dia keluar dari folder pasien lagi. Setelah dari folder pasien, baru dia masuk ke dalam assets. Setelah masuk ke assets, dia akan di-reject ke dalam file kerja connector.php. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat untuk kita hubungkan dengan cek input ya, untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai yang dikirim dari depan. Berarti di sini kita cek inputnya itu kan kecil. Kita lihat cek inputnya juga masih sama, ada di dalam assets. Berarti dia keluar dari kontrol, kemudian keluar dari pasien, kemudian masuk ke dalam assets. Kemudian langsung di-reject ke dalam file kerja check input.php. Oke, sekarang kita buat untuk variabel. Kita buat untuk variabel untuk menangkap data yang dikirim dari form yang telah kita buat di pasien baru tadi. Dulu. Di sini kita sesuaikan dengan yang ada di database ya. Karena kalau kita sesuaikan di bagian user interface juga sama, tapi user interface kan dia sesuaikan dengan yang ada di database juga. Jadi satu kali saja kita lihatnya di bagian database. Sini ada ID pasien. Nah, untuk ID pasien ini kan dia auto increment, berarti kita tidak perlu buat untuk variabelnya. Kita langsung saja di nama. Di nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, dan password. Jadi, yang pertama itu adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir. Tempat lahir, kemudian di sini tanggal lahir. Tanggal lahir, dan ini jenis kelamin. Setelah jenis kelamin itu ada alamat, telepon, email. Alamat, telepon, sisa email dan password. Kita copy email dan password. Email ini password. Di sini nilai untuk variabel yang kita bedakan. Di sini untuk yang ke-7. Kemudian ini untuk ke-8. Oke, kemudian sekarang dia akan menginput data ke database. Berarti di sini kita akan menginput data ke database untuk tabel apa? Berarti di sini insert data untuk tabel pasien kan. Kemudian di sini kita kasih kosong. Ini untuk ID pasiennya, tapi di sini di atas tidak perlu kita buat variabel untuk ID pasien karena itu dia auto increment. Dari sini kita tinggal kasih kosong saja. Kemudian di sini ada 8 variabel. Berarti kita tambahkan 2 variabel lagi. Copy saja.
kita tambahkan di sini. Ini untuk variabel 7, kemudian yang ini untuk variabel 8. Ctrl save. Oke, kemudian ada location. Ini location saat kita klik simpan, maka kita akan dikembalikan ke halaman apa. Di sini kita akan dikembalikan ke halaman, kita lihat dulu bagian user interface ya, pendaftaran baru. Yang ini kah? Oke, maka kita akan dikembalikan ke halaman ini. Jadi kita kembali ke insert pendaftaran baru. Dia keluar dulu dari kontrol. Keluar dari kontrol, kemudian dia reject ke dalam folder user interface. User interface. User inter, bukan inter tapi inter. User interface. Kemudian di reject ke dalam halaman file kerja pendaftaran baru.php. Pendaftaran baru.php. Kemudian setelah itu kita buat variabel key-nya. Kita buat bukan variabel, tapi kita masukkan key agar saat sudah berhasil tersimpan maka dia akan mengirim parameter sama dengan 1. Berarti key sama dengan 1. Kita Ctrl save. Coba kita testing dulu. Kita refresh dulu. Coba kita tambahkan untuk sini. Misalkan namanya itu adalah Hawila. Tempat layarnya adalah Sikumana. Kemudian tanggal lahirnya. Ini kan kita cuma testing saja, kita kasih hari ini juga tidak masalah. Jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin juga di sini seharusnya tidak boleh langsung muncul jenis kelamin di sini ya. Dia harus kosong dulu. Jadi kita ke script ini. Kita buat di jenis kelamin, kita buat option yang kosong dulu. Jadi di sini option kita kasih value-nya itu kosong ya. Kemudian kita tutup. Ini untuk option, tutup optionnya dulu. Save. Oke, jenis kelaminnya sudah hilang. Ini tadi nama sebuah Hawila. Tempat layarnya adalah Sikumana. Kemudian tanggal lahirnya itu adalah misalkan hari ini ya. Ini kita testing saja. Kemudian jenis kelamin perempuan, alamat Sikumana juga. Teleponnya 081891784220. Kemudian emailnya hawila@gmail.com. Kemudian passwordnya adalah 123. Kita simpan. Oke, variabel key berarti sudah berhasil tersimpan di database. Kita cek apakah sudah tersimpan atau belum ya. Biasa kan program yang tersimpan itu dia tersimpan di sini dulu. Ini Hawila. Oke, Hawilanya sudah masuk. Oke. Selanjutnya di sini saat kita klik simpan seharusnya dia mengirim. Dia tidak hanya mengirim parameter 1 bahwa sudah berhasil, tetapi dia harus mengirim pesan. Nah, dia harus kirim pesan bahwa akun pasien baru ini sudah terdaftar ya. Jadi dia akan kembalikan ke halaman indeks untuk pasien yang sudah melakukan pendaftaran pasien baru itu harus login. Dia nanti akan login. Berarti saat dia klik simpan maka dia akan mengirim parameter 1, kemudian dia akan kembalikan ke dalam halaman indeks. Dia bukan ke halaman pendaftaran baru lagi, tapi dia langsung kirim ke bagian indeks kemudian key sama dengan 1, kemudian dia mengirim pesan di halaman login itu bahwa akun pasien telah didaftar, jadi silakan login untuk melihat data riwayat rekam medisnya seperti itu. Berarti kita buatnya di sini. Di sini dia kembali ke halaman indeks ya. Berarti kita cek indeksnya di mana, user interface juga. Berarti di sini kita hapus pendaftaran baru, kita ganti dengan indeks.
indeks, ini di indeks kan? Di indeks. Di indeks, kemudian nanti di bagian mana nih? Kita save dulu. Kalau kita testing dia sudah kembali atau belum? Tidak perlu lagi. Baru kita satu kali testing ya. Kita kembali saja ke dalam bagian indeks ini. Oke, di sini kita kan tadi sudah buat di bagian insert ini kita sudah buat dia akan kembali ke halaman indeks. Berarti saat dia kembali ke halaman indeks, berarti dia harus mengirim pesan kan kalau sudah datanya sudah berhasil dibuat, sudah didaftarkan, berarti dia akan mengirim pesan. Kita buatnya untuk kirim pesannya itu di bagian sini ya. Untuk login pasien, kita buatnya di kita buatnya di sini. Kita menggunakan kondisi ya. Kita menggunakan script kondisi. Jika variabel get-nya itu yang tadi muncul di sini, jika variabel get-nya sama dengan 1, maka dia akan mengirim pesan apa. Oke, berarti kita buatnya di sini. PHP-nya dulu. Kemudian jika variabel, berarti if PHP if jika variabel key kan, berarti variabel key, jika variabel nilai key, mana nih key-nya? Key sama dengan 1, variabel key, oh ya bukan, ini variabelnya belum masuk. Jadi jika variabel key itu kan variabel get, berarti get untuk melihat variabel key. Kalau post itu kan dia tidak menunjukkan variabel key sama dengan satunya, tapi kalau kita gunakan get berarti dia akan memperlihatkan variabel key-nya itu. Berarti variabel get, kita gunakan variabel get sama dengan variabel get untuk variabel key, untuk key-nya itu nilai key, berarti variabel get sama key misalkan key itu sama dengan 1 kan, kita buat key itu sama dengan 1 yang muncul, berarti 1 itu kan berhasil. Berarti jika variabel get untuk key-nya sama dengan 1, maka dia akan mengirimkan pesan apa. Berarti di sini kita buat, maka dia akan mengirimkan pesan data pasien baru, data pasien baru telah ditambahkan. Kemudian dia akan memberi saran untuk login ya. Berarti silahkan login untuk mendaftar. Dia akan login untuk mendaftar pelayanan dan melihat rekam medisnya ya. Oke, berarti mendaftar pelayanan. Jadi kan ini dia baru, tadi itu kan di formnya itu dia baru daftar identitasnya kan, berarti sekarang dia akan melakukan mendaftar untuk pelayanan. Berarti silakan login untuk mendaftar pelayanan dan melihat riwayat rekam medisnya. Dan melihat riwayat rekam medis. Seperti ini. Kita Ctrl save. Kita tutup untuk PHP-nya dulu. Kita tutup PHP. Ini di sini salah. Buatnya di sini. Oke. Kemudian kita di sini ada sedikit apa nih, kurangnya di mana nih? Jika tutup PHP-nya di sini belum ya. Oke, seperti ini kita save. Jika variabel get dengan nilai key-nya itu adalah 1 atau yang dikirim adalah nilai 1 di sini, berarti dia akan mengirimkan pesan
bahwa data pasien telah ditambahkan. Silakan login untuk mendaftar pelayanan dan melihat riwayat rekam medis. Oke, berarti di sini kita buat juga sama seperti yang waktu kita logout atau kita mau login. Kalau data emailnya itu salah, berarti dia harus buat di dalam kotaknya itu ya. Berarti kita harus buatnya di sini. Kita tambahkan div. Kita kasih kelas untuk stylenya dulu. Di div kita kasih kelas sama dengan alert kita kasih alert untuk sukses alert sukses, kemudian tutup div-nya. Di sini div tutupnya. Kita save. Coba kita testing. Sekarang kita kembali user interface. Di sini ada error, tapi di sini sebenarnya tidak ada error yang untuk indeksnya, yang 23 ini. Jadi kita coba tutup saja untuk errornya. Kita tutup errornya di sini. Kita gunakan error reporting. Oke, error reporting. Kemudian jaga sinyal. Jangan tak save. Kita kasih hilang errornya saja. Salah. Bentar. Error reporting. Ini salahnya di mana? Oke, sudah ya. Coba kita lakukan pendaftaran pasien baru ya. Kita lakukan, misalkan ini untuk Esri. Untuk Esri, tempat layarnya misalkan Lalao, itu Lalao itu di rotate tuh. Kemudian tempat tanggal lahirnya itu misalkan hari ini kita testing ya. Kemudian jenis kelamin kita kasih perempuan, alamatnya sekarang di alat. Alamatnya alat, teleponnya itu misalkan 082171728665. Kemudian emailnya esrey@gmail.com. Kemudian passwordnya itu 1234. Passwordnya. Coba kita klik simpan. Nah itu, dia sudah berhasil ya. Saat data yang kita isi di form itu sudah kita klik simpan dan kemudian berhasil, berarti dia akan mengirimkan parameter key sama dengan 1, kemudian dia akan mengirimkan kita ke dalam halaman indeks untuk login pasien dengan mengirimkan kita pesan bahwa data pasien baru telah ditambahkan. Silakan login untuk mendaftar pelayanan dan melihat riwayat rekam medis. Oke, berarti sudah betul ya. Jadi kita lihat di sini database-nya sudah ditambahkan atau belum. Nah di sini Esri sudah ditambahkan, sudah masuk ya. Sekarang kita coba login, berhasil atau tidak. Esri. Kemudian sini kita masukkan sandinya. Oke, di sini Esri dia sudah login ya, jadi namanya juga sudah ada di sini. Pendaftaran pelayanan belum ada, kemudian rekam medisnya juga belum ada. Oke. Jadi cukup sekian ya untuk tutorial kali ini. Saya Bastian Jumilton Lingku mohon pamit. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.